Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang cukup, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan lebih penting lagi, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu indah. Islam itu tidak mengenal perbedaan ras, diskriminasi, suku dan lain sebagainya. Tetapi memandang bahwa Islam itu memandang bahwa setiap makhluk Allah sama di hadapan Allah, ya. Hanya yang membedakan itu adalah amaliyah atau perbuatan atau akhlaknya, gitu kan, ketakwa, hanya itu saja itu. Jadi tidak ada sebetulnya itu nasab ini posisinya mulia, nasab yang B rendah, itu tidak ada. Oh, ini bangsa putih, kulit putih, ini kulit hitam, itu berarti ada yang lebih tinggi dan juga posisinya rendah daripada yang putih, atau putih lebih rendah daripada yang tidak ada itu. Jadi kalau ada mereka-mereka yang merasa dirinya punya nasab yang baik, mulia, kemudian merasa diri yaitu punya kemuliaan, itu harus diuji dulu. Sebab merasa itu adalah sesuatu bibit daripada menuju pintunya kesombongan dan keujuban. Ini bahaya kalau sudah merasa itu. Yang terbaik adalah dari turunan yang baik. Yang terbaik yaitu turunan daripada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akui itu, kita yakini itu, karena dari bibit yang baik pasti akan menjadi baik. Saudara harap pahami, Ahlul Bait itu bukanlah Surya itu bukan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait itu ya dalam tafsiran ayat, ya, innama yuridu ila akhirih, yaitu yang terpilih, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dalam ayat yang akhirnya itu tathhiran, ya, disucikan. Maksudnya itu betul, disucikan, tidak ada perbuatan akhlak yang buruk, tidak ada. Tidak ada, itu dijaga oleh Allah, ya, disucikan oleh Allah perbuatannya, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya. Mereka dijaga, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang dimaksum, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatina Fatimah, kemudian Hasan wal Husain. Turunnya ayat itu juga itu kan saat Jibril memberikan wahyu, itu adanya ya 5 orang itu, ditambah dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Halimah, itu garwa atau istrinya Kanjeng Nabi SAW. Ketika ayat itu turun, kemudian Kanjeng Nabi itu menyatukan jubah, ya, sorban, ya, maksudnya itu sorban, selendang, pada keempat orang tersebut, itu, ya, keluarga tersebut itu. Nah, dari kejadian seperti itu, bahkan Sayyidatina Halimah, istrinya itu menyatakan kepada Kanjeng Nabi, ya, ya Rasulullah, apakah saya bisa, ya, juga ikut bersama kalian, ya, artinya dalam rangkulan yang satu, dalam pelukan satu, ya,
dalam selendang atau sorban yang satu. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi tidaklah menjawab kemudian silakan atau mari-mari, bukan. Tetapi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa engkau istriku tetap diam di situ dengan kebaikannya. Artinya menolak secara halus itu ya. Ini jelas di sini ya. Jadi sampai garwa-garwanya Kanjeng Nabi yang mulia saja itu tidaklah termasuk daripada Ahlul Bait itu. Nah, selain daripada itu berarti ada pendapat para ulama kepada yang lain-lainnya ya. Yang lainnya. Tetapi yang kita pahami bahwa selain daripada itu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun ke sini, itu bukanlah Ahlul Bait tetapi zuriyah. Sekalipun itu zuriyah keturunan Nabi, tetap saja ya, semua keturunan Nabi itu mulia gitu ya. Dan wajib kita hormati gitu kan. Zuriyah Kanjeng Nabi, entah gelar siapa saja itu, entah ada Habib lah, Syarif lah, Sayyid lah, tuh bagus, pangeran ya, kayak di Jawa itu ya. Kalau memang itu asli gitu ya, silsilahnya kemudian nyambung ke Kanjeng Nabi gitu ya, kita hargai, kita hormati gitu kan. Tetapi dengan catatan nasab baiknya ini dijaga dengan apa itu? Ya dengan perilakunya lah gitu loh. Kalau dia merasa bahwa kita itu adalah zuriyah Kanjeng Nabi, maka jagalah kemuliaan daripada datuknya itu dengan apa? Dengan kita mencerminkan ya segala amaliyahnya, segala perbuatannya dengan tujuan, dengan sikap yang mulia gitu kan. Sebagai datuknya juga adalah contoh teladan bagi yang lainnya gitu. Jangan kemudian kita mengaku dan merasa bahwa kita adalah cucu Rasul, selalu digaung-gaungkan, diakui ya, tetapi akhlaknya semau gua. Ini kan menjadi tanda tanya, apakah pengakuan itu hanya untuk modal, mencari pengikut atau mencari cuan saja, atau bagaimana gitu kan? Apakah akan dididik menjadi seorang yang alim dalam agama gitu kan, kemudian juga bisa dia menyebarkan agamanya ya setelahnya kita dididik gitu kan. Ya seperti kebanyakan begini, kita orang itu kan banyak belajar agama pada kiai, dididik oleh kiai, kemudian yang dididik atau santri muridnya itu kemudian di kemudian hari menjadi kiai gitu loh. Itu kan seperti itu yang terjadi mestinya. Bahkan ada murid yang lebih alim daripada kiainya itu. Jadi kiai-kiai di Nusantara ini kan berkat didikan dia menjadi kiai. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita itu ya belajar kepada katakanlah turunan Nabi yang bernama Habib atau Sayyid atau Syarif gitu ya. Nanti kalau sudah alim itu apakah menjadi Sayyid, Syarif atau Habib? Kan tidak. Atau menjadi kiai kah gitu ya. Nah, justru yang sekarang ini ya dia khawatirkan malah itu kan. Iya. Ini oknum ini ya. Sebab Habib juga banyak yang bisa mencetak ahli ilmu ya, gitu kan. Tetapi ada sebagian oknum yang terus kita mengambil ya pengikut, tetapi tidaklah untuk bagaimana dididik menjadi seorang ulama yang anut jalan aswaja, tetapi mereka menjadi pecandu. Artinya pecandu menjadi seorang yang ta'assub gitu, seorang yang sangat mencintai melebihi siapapun, bahkan ya kalau bahasa yang lagi ramai sekarang muhibbin. Tetapi yang membabi buta itu kan tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia khawatirkan terjadi ta'assub atau kultus itu kan tanpa terasa kita
berjalan di atas kesirikan kalau itu ya, kepleset itu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kembali mulia betul kalau akhlaknya juga ditata, itu kan kita wajib menghargai, menghormati. Tetapi kalau semau gua ini ya perilakunya, ya saya kira itu hal yang merusak turunan dan nasab, bahkan itu merusak juga itu kemuliaan datuknya yang seperti itu ya. Kalau kata orang kampung mah, kalau orang ini suka jual nasab atau unggul-unggulan nasab gitu ya, ya kemudian perilaku atau semau gua akhlaknya itu sama saja dengan orang yang jual kuburan datuknya, itu sangat keji dan memalukan itu kan. Tadi secara khusus ya memang betul turunan Kanjeng Nabi itu adalah yang terbaik. Tetapi jangan merasa terbaik, ini yang salah. Kenapa? Ya terjadilah nanti usut dan sombong gitu loh ya. Kebaikan di sini kan saya tadi menyatakan ini secara khusus ya. Manusia terbaik adalah manusia yang turunan atau nasabnya terbaik. Nah, yang terbaik tidak ada lain kecuali daripada turunan Kanjeng Nabi. Maka kita wajib menghargai. Tetapi yang juga ya menjaga adabiah atau perilakunya sesuai dengan mengikuti atau paling tidak ya mengikutilah, meniru perilaku dan akhlak datuknya. Kalau hanya mengaku kemudian perilakunya semua gua, bahkan tujuan untuk dihargai, dimuliakan, kemudian berakhir dengan tujuan memperbanyak cuang atau keduniaan, ini yang bukan hanya dia merusak ya kemuliaan nama Nabi, tapi juga kemuliaan Ahlul Bait. Ingat loh, tidak ada dosa yang lepas daripada sanksi. Sayyidatina Fatimah saja kalau mencuri, Kanjeng Nabi siap untuk memotong tangannya. Itu pengertiannya itu, bahwa perbuatan dosa dilakukan oleh siapapun ya, andai pun Ahlul Bait, pasti ada sanksi berat daripada Kanjeng Nabi, daripada Allah. Begitupun zuriyah melakukan dosa sedikit saja pasti itu loh ada sanksi ya. Jadi tidak boleh bahwa zuriyah itu merasa suci, merasa paling mulia, merasa ras yang paling tertinggi. Nggak boleh, sebab merasa itu berarti sudah terpapar penyakit kesombongan, sehingga akan terjadi dengan mudahnya memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, kemudian sibuk membanggakan diri, mengharapkan penghormatan orang lain. Berarti itu rusak, berarti itu ya, tidak ada kemuliaan berarti itu pada dirinya, tetapi kehinaan yang akan terjadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, dan sungguh Allah itu telah menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian secara lahir batin, itu memang bagus, akan menjadi khalifah fil ardi. Manusia pada umum saja ini, dari segi umum itu sudah dimuliakan oleh Allah ya, apalagi umatnya Nabi itu dimuliakan ya. Lepas dia turunan siapa, tapi tetap dimuliakan oleh Allah, dianggap makhluk yang terbaik oleh Allah, diberinya akal, diberi pilihan ya, diberi didikan dan macam sebagainya, kesadaran. Nah, tetapi siapapun, baik turunan yang mulia atau latar belakang sosial yang hebat dan sebagainya, kalau perilakunya tidak terjaga, semau gua, maka summa radadnahu asfala safilin. Nah, maka kemudian Allah ya menjatuhkan mereka serendah-serendahnya dan sehina-hinanya. Nah, dari sini ya kita mari belajar bahwa mereka-mereka yang mengaku-ngaku, mereka yang merasa rasa, mereka yang terus ya
menyuguhkan doktrin-doktrin agar tetap dihormati, dimuliakan, apalagi merasa diri mulia dengan menyatakan dengan terang-terangan bahwa selain dia itu adalah rendah, termasuk kepada ulama, kepada kiai. Awas, catat. Itulah sebetulnya orang yang amat hina dan rendah. Wajibkah kita menghargai, memuliakan? Jangan. Membenci pun tidak boleh, tetapi tidak usah kita hargai, tidak usah kita muliakan, karena siapapun yang menghargai dan memuliakan perilaku jeleknya, maka dia bersekutu kejelekannya. Meskipun itu berdarah Habib sekalipun, atau Syarif Sayyid sekalipun, atau mengaku turun Nabi sekalipun, tetap saja yang namanya keburukan tidak boleh kita dukung. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsin. Allah itu cinta kebaikan, tetapi la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai kerusakan atau perbuatan yang keji dan buruk. Termasuk juga Kanjeng Nabi seperti itu, cinta kebaikan dan tidak suka pada keburukan atau hal apa saja yang melanggar syariat. Berlaku kepada Habib turunan, kepada ulama, kepada syarif, kepada kiai, kepada siapapun tidak pandang bulu, gitu ya. Yang berbuat maksiat hina derajatnya, yang selalu menjunjung kebaikan, taqwallah, dan menjaga akhlak yang bagus, itulah manusia yang terbaik. Apalagi dia seorang turunan terbaik, amal terbaik, maka akan menjadi manusia atau hamba Allah yang super baik. Inilah manusia yang selamat meskipun tidak punya gelar, tetapi yang semau gua, apalagi kemudian beretikat bahwa perbuatan yang buruk ini akan dihapus oleh datuk saya, maka orang-orang seperti itulah sebutnya golongan yang rendah dan hina, dan bisa saja kalau tidak tobat pada akhir haysul khotimah bahkan menjadi musuh Kanjeng Nabi dan berakhir pada neraka jahanam. Sekali lagi, nasab tidak ada pengaruh, nasab tidak akan mampu menentukan jalan ke surga apabila akhlaknya buruk, apabila menentang perilaku Nabi atau bersimpangan, apalagi menentang hukum syariat. Jadi jangan punya keyakinan bahwa seorang yang berkah Habib Sayyid adalah orang suci bersih, maka siapapun yang mengikut meskipun maksiat akan mendapat manfaat. Itu dusta, bohong, ya. Maksiat, dosa merusak bukan hanya diri tapi juga pengikutnya. Demikian yang saya sampaikan. Mangga kita selalu berjamaah. Mohon maaf yang sedalamnya apabila ada kekhilafan dalam ucap perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.